Hari ini saya akan membawakan tentang sektor retail, yaitu yang dalam coveran kita ada di Ace Hardware dan juga MAPI. Jadi mungkin seperti yang kita tahu udah masuk quarter 4, waktu saatnya festive season untuk quarter ini, dan biasanya yang diuntungkan adalah retail. Boleh kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi untuk di Q3 di Q3 kemarin itu tuh pertumbuhan kalau misalnya kita lihat itu agak slow. Ini memang dikarenakan banyak aktivitas dari masyarakat dan juga household itu tidak untuk belanja di area mall, namun mereka memberikan alokasi mereka uang mereka ke misalkan ke tuition fee dan juga pembelian-pembelian lainnya. Jadi mereka di Q3 biasanya karena tidak ada acara yang sangat besar, mereka tidak mengalokasikan uangnya dalam untuk belanja. Untuk S Hardware namun masih dapat bertumbuh di 13,6% dan juga untuk MAPI di 16,1%. Kalau misalnya kita ngelihat ini masih dalam batas guidance dari manajemen. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di kuartal 4, harusnya pertumbuhan masih dapat ditopang hingga akhir tahun nanti. Kita juga bisa melihat bahwa tiap retailers ini punya segmen sendiri, di mana S Hardware fokusnya di home improvement dan di MAPI itu fokus di activewear. Kemudian juga kita ngelihat bahwa pertambahan toko di hingga sekarang di year to date itu masih sesuai dengan guidance manajemen, yaitu di ASUS pertambahan hingga 20 toko lebih dan juga MAPI di 650 toko. Kita melihat bahwa pertambahan toko ini harusnya dapat menopang pertumbuhan pendapatan hingga akhir tahun. Kemudian kalau misalnya bisa lanjut ke slide selanjutnya. Jadi tidak hanya dari pertambahan toko untuk menopang pertambahan pendapatan, namun mereka juga melihat dari pertambahan SSSG-nya. Jadi trajektori SSSG ini kita lihat hingga akhir tahun di 9 month 2024 dan juga untuk MAPI di Q3 2024 itu tuh kalau SS melihat bahwa pertambahan SSSG sangat masif di luar Pulau Jawa. Namun untuk di daerah Jakarta itu pertambahan masih di mid single digit. Pertumbuhan ini memang ditopang dari kembalinya volume, namun lebih banyak dari pertambahan SKU. Kalau misalnya kita ngelihat memang MAPI ini masih ditekan oleh segmen MAP B, memang ada efek dari boykot. Namun kalau misalnya kita ngelihat boykot ini sudah organik dari masyarakat karena memang sudah keluar dari gerakan BDS yang dibuat di Indonesia. Untuk kontribusinya di 2024, kita melihat bahwa tiap quarter itu quarter 4 itu memang terbesar, salah satu yang terbesar untuk memberikan kontribusi terhadap akhir tahun. Untuk ESA sendiri itu sekitar 27 hingga 28% annual revenue kontribusinya dan MAPI itu hingga 34% paling tingginya. Namun memang ada 34% ini ada pent up demand efek dari post COVID. Seharusnya untuk kedua emiten tersebut masih dapat membukukan dan memberikan kontribusi hingga akhir tahun sekitar di atas 25% atau lebih tinggi daripada quarter-quarter sebelumnya. Next. Untuk cost-nya sendiri memang retailer ada efek dari pertambahan upah minimum pegawai, yaitu yang dicanangkan beberapa hari yang lalu sekitar 6,5%. Ini memang sebenarnya ada pressure untuk margin retailers, namun kalau misalnya kita lihat ini pertambahan as percentage of sales dari salary-nya mereka itu masih di low single digit. Jadi kalau misalkan kita ngelihat harusnya masih dapat bertumbuh lebih cepat sih pendapatan dibandingkan dari fixed cost-nya perusahaan retail. Kalau kita ngelihat juga inventory serta apa cost breakdown-nya ini memang inventorinya terlihat lebih naik. Kalau misalkan MAPI itu memang dari awalnya mereka mengurangi inventory aging mereka, dan untuk ESA sendiri mereka menaikkan inventory mereka karena ada pembaharuan nama di awal tahun nanti depan. Jadi dengan ada nama store brand baru, mereka juga memberikan SKU baru di tahun depan, serta juga memberikan uh, untuk pengiriman itu di Q4. Jadi harusnya nanti Q4 agak sedikit naik, namun kembali lagi nanti normalize lagi di pertengahan tahun. Next.
Ya, jadi untuk valuasinya sendiri, untuk sektor kita maintain overweight, mereka masih dapat mengukuhkan pertumbuhan yang sangat baik, masih di double digit, low teens hingga high teens. Kita juga ngelihat bahwa emiten-emiten yang kami cover ini memang fokus untuk nge-cater middle to up consumer. Jadi mereka memiliki resiliensi dalam purchasing power mereka. Kalau misalnya kita ngelihat valuasinya sendiri sekarang menarik untuk keduanya di Asus dan juga di MAPI. Kami lebih prefer Asus untuk as entry point-nya sekarang lebih menarik. Ini dikarenakan memang dari pullback foreign outflow. Nah, kedua emiten tersebut terdampak signifikan dari outflow yang dari berita kemenangan Trump. Jadi foreign keluar dan terdampak sangat di share price mereka. Mungkin sudah dari saya untuk presentasinya bisa saya kembalikan ke Glenda. Terima kasih.